Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan fisiologi tumbuhan. Hari ini kita akan membahas materi mengenai hormon tumbuhan atau yang biasanya kita sebut dengan fitohormon. Jadi kita langsung mulai saja untuk penjabaran materinya. Ya, hormon tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, biasanya regulasi dan juga koordinasi metabolisme, pertumbuhan, dan juga morfogenesis pada tumbuhan sering sekali bergantung pada suatu sinyal kimia dari satu bagian tumbuhan ke bagian yang lain. Nah, sinyal yang dihasilkan oleh salah satu bagian tumbuhan kemudian diangkut ke bagian tumbuhan yang lain yang berupa sinyal kimiawi yang akan memicu respon di dalam sel dan juga pada jaringan-jaringan tertentu, jaringan sasaran. Nah, itulah yang disebut dengan hormon. Jadi seringkali disebutkan bahwa hormon itu merupakan pembawa pesan atau pembawa sinyal kimia, dalam tumbuh-tumbuhan. Nah, hormon ini memiliki efek yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Akan tetapi tidak seperti pada hara tumbuhan yang membutuhkan konsentrasi yang cukup besar atau cukup tinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan tumbuhan. Kalau hormon ini biasanya hanya membutuhkan konsentrasi yang rendah untuk dia dapat bekerja untuk menghantarkan sinyal atau sebagai pembawa pesan tadi itu. Jadi biasanya itu hanya berkisar 0, sekian ppm. Jadi tidak memerlukan konsentrasi hormon yang cukup tinggi untuk dapat melakukan aktivitas atau dapat melakukan metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Nah, biasanya pertumbuhan pada tumbuhan itu banyak yang bilang bahwa itu diatur oleh hanya 5 jenis hormon saja. Biasanya disebut dengan hormon perkembangan atau hormon pertumbuhan, yaitu terdiri dari auksin, giberelin, sitokinin, etilen, dan juga asam absisat. Akan tetapi sebuah penelitian sudah banyak yang menemukan bahwa atau mengakui bahwa ada hormon lain yang juga berfungsi membantu dalam proses perkembangan maupun pertumbuhan tumbuhan, yaitu ada yang namanya hormon brasinosteroid, yaitu dia berupa hormon steroid yang strukturnya itu mirip pada hormon steroid pada hewan. Akan tetapi hormon brasinosteroid ini ditemukan pada tumbuhan. Nah, brasinosteroid ini dia memiliki berbagai macam efek terhadap morfologi suatu tumbuhan dalam proses perkembangan maupun pertumbuhannya. Nah, baik, untuk kerja dari hormon, ya bagaimana hormon itu dapat bekerja dalam tumbuh-tumbuhan? Nah, kerja hormon di dalam tumbuhan ini dia dengan cara mengontrol pertumbuhan dan juga perkembangan yang mempengaruhi, pertama ada pembelahan sel, yang kedua ada pemanjangan sel, yang ketiga diferensiasi sel, dan yang keempat yaitu inisiasi organ. Jadi kerja hormon ini dia mempengaruhi proses dari mulai pembelahan hingga inisiasi organ tumbuhan. Nah, lalu kerjanya bagaimana caranya? Caranya yang pertama dengan mengubah ekspresi gen. Karena dia sebagai pembawa pesan atau sinyal kimiawi, dia dapat bekerja dengan cara memberikan sinyal terhadap suatu gen sehingga membuat gen ini menjadi aktif dan melakukan ekspresi gen sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
Lalu hormon juga bekerja dengan cara mempengaruhi aktivitas enzim. Ya, jadi dengan adanya hormon sebagai sinyal atau pembawa pesan tadi itu dapat mempengaruhi aktivitas enzim dengan cara memberikan sinyal yang sekiranya dibutuhkan untuk membentuk suatu protein atau membentuk enzim yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tumbuhan berdasarkan sinyal atau pesan dari enzim tersebut. Lalu enzim juga bekerja hormon juga bekerja dengan cara mengubah sifat-sifat membran. Nah, mengubah sifat-sifat membran di sini maksudnya adalah dengan cara membuka ikatan rangkap pada membran sel itu agar suatu sel itu dapat melakukan pertumbuhan atau dapat melakukan penambahan ukuran maupun volume selnya. Nah, suatu hormon ini dia akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan dengan cara yang seimbang atau dengan keseimbangan hormon dengan bagian-bagian lain dalam tumbuhan. Jadi yang bekerja dalam mengontrol pertumbuhan dan juga perkembangan ini tidak hanya hormon sendiri, tetapi juga dibantu dengan koordinasi dengan berbagai hal yang lain seperti pada sel-sel meristem dan juga bagian-bagian yang lain untuk melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, bagaimanakah efek hormon pada aktivitas gen? Di sini hormon ini akan membawakan pesan atau membawa sinyal yang dia itu nantinya akan membuat suatu gen ini akan menjadi yang mengaktifkan suatu gen yang ada di dalam DNA, atau dia akan melakukan mengaktifkan gen yang ada dalam DNA, gen-gen tertentu, dan selanjutnya akan dari DNA tadi akan melakukan transkripsi membentuk yang namanya pre-mRNA. Setelah itu pre-mRNA akan diolah lagi atau terjadi proses lagi hingga membentuk enzim. Nah, enzim yang terbentuk ini tidak langsung dapat digunakan, yaitu melalui proses dulu yang namanya pasca translasi, di mana ketika tahap pasca translasi ini dia akan membentuk suatu enzim yang fungsional dengan penambahan beberapa gugus yang spesifik sesuai yang digunakan untuk proses metabolisme dari tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, tadi di awal disebutkan bahwa hormon tumbuhan itu ada 6, yaitu ada auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, dan juga racinosteroid. Nah, kita akan bahas satu persatu mengenai masing-masing hormon, yaitu yang pertama di sini ada hormon auksin, dikenal dengan nama indol 3-asetit asid atau IAA singkatannya. Biasanya memang yang lebih populer yang kita gunakan adalah singkatannya, yaitu IAA. IAA itu artinya adalah hormon auksin. Nah, perannya dalam tumbuhan, dia berperan dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan, di mana dalam proses pertumbuhan dia akan menginduksi pembesaran dan juga pemanjangan sel. Sedangkan dalam proses perkembangan, hormon ini akan menginisiasi pembentukan akar, lalu perkembangan pembuluh angkut, lalu perkembangan aksis embrio, dan juga
senescence atau penuaan pada tumbuhan. Nah, bagaimanakah distribusi dari auksin ini? Apabila kita lihat bahwa distribusi auksin ini yang paling banyak adalah ditemukan pada jaringan yang bersifat meristematik atau jaringan yang aktif membelah. Bagian manakah itu? Nah, yang pertama paling banyak itu ada di kecambah, dimana ketika percambahan kan otomatis di situ sel-sel meristemnya terus aktif membelah untuk membentuk jaringan-jaringan dan juga nantinya akan membentuk organ-organ pada suatu tumbuhan. Nah, apabila dilihat berdasarkan ini, jumlah konsentrasi yang tertinggi pada kecambah kita temukan auksinnya paling tinggi yaitu berada di bagian ujung coleoptil, karena dimana di sini terdapat yang namanya subapical meristem, yaitu daerah meristematik dari pucuk, dan juga banyak ditemukan pada ujung akar di sini, karena di dalam ujung akar karena pada ujung akar juga ditemukan yang namanya daerah meristematik atau daerah yang aktif membelah. Nah, seperti yang saya sebutkan bahwa berdasarkan gambar tadi, distribusi atau jumlah auksin yang paling banyak itu hanya ada pada ujung-ujung atau ada pada daerah meristematik. Kenapa? Karena hormon ini disintesis atau dibentuk juga pada daerah meristematik dan juga pada organ yang aktif tumbuh seperti apex coleoptil, lalu pada ujung akar, lalu pada biji yang sedang berkecambah, maupun pada pucuk batang yang sedang tumbuh. Nah, untuk itu tadi secara tingkatannya yaitu pada tingkatan jaringan atau jaringan tumbuhan. Sedangkan pada tingkat seluler atau tingkat sel, auksin ini dia berperan sebagai pembawa sinyal untuk melakukan pembelahan. Dan selain itu juga pembawa sinyal untuk melakukan perpanjangan dan diferensiasi selama siklus hidup tumbuhannya. Nah, fungsi lain atau peranan lain auksin juga dia dapat berperan sebagai penghantar sinyal dalam mengaktifkan gen pertumbuhan. Nah, sebagian besar untuk auksin ini pada tumbuhan disintesis dari yang namanya asam amino triptofan, atau bahan dasar pembentukan auksin itu dari asam amino triptofan. Nah, apakah selain dari asam amino triptofan itu bisa saja, yaitu ternyata bahkan ada sebagian kecil auksin pada tumbuhan yang disintesis dari senyawa lain, yaitu dia berasal dari 3 indol acetonitril dan juga disintesis dari 3 indol etanol. Nah, kalau struktur kimia dari auksin di sini, yang pertama yang paling sering kita gunakan adalah indol acetic acid atau IAA. Di sini ini merupakan auksin alami yang ada pada tumbuhan. Nah, yang paling banyak jumlahnya di tumbuhan itu adalah IAA. Selain itu apakah ada yang lain? Ada juga. Nah, di sini ada ya phenylacetic acid, ada 3 chloroindol 3 acetic acid, dan juga indol 3 butyric acid atau IBA. Nah, bagaimanakah posisi auksin ini di dalam tumbuhan, di dalam sel tumbuhan ya khususnya, bahwa auksin ini sebenarnya dia berada dalam bentuk yang bebas. Jadi bisa gampang saja kalau misalnya digunakan, atau dia juga dapat berbentuk yang sudah berikatan dengan molekul lain. Nah, biasanya kalau sudah berikatan dengan molekul lain, dia merupakan kompleks yang tidak aktif. Jadi auksin ini
tidak aktif, tidak dapat melakukan fungsinya, kecuali kalau nanti ada suatu induksi yang menyebabkan bahwa molekul lain dan juga auksin ini harus memutuskan ikatannya. Nah, dari situ baru auksin dapat bebas dan dapat melakukan fungsinya. Nah, bagaimana cara pengangkutan auksin? Tadi kalau kita lihat kan pada kecambah itu ternyata auksin tidak hanya di pucuk, bisa juga di bagian lainnya, tetapi yang paling banyak memang ada pada pucuk-pucuk karena pada bagian daerah yang meristematik. Nah, bagaimana dia dapat pergi ke jaringan-jaringan lain? Nah, pengangkutan auksin, karena auksin ini bebas ya, ini dia dapat terjadi dari satu jaringan ke jaringan lain, jadi tidak spesifik jaringannya, jadi jaringan apapun dia bisa melewatinya, dan terjadinya biasanya itu secara basipetal atau dari atas menuju ke bawah. Jadi auksin-auksin yang di bagian bawah pucuk batang itu biasanya diangkut dari suatu jaringan ke jaringan lain dari atas, dari pucuk daunnya. Nah, bagaimana kerja dari auksin ini dalam membentuk pemanjangan sel atau menambah ukuran sel? Nah, caranya dengan seperti ini. Jadi auksin itu kan memang dia sudah ada pada ada bebas di sel-sel. Di sini auksin ini terdapat pada auksin ini dia sudah berada di bagian sitosol atau bagian sitoplasma, sel. Jadi penambahan ukuran sel mekanismenya yaitu melalui dengan cara memecah ikatan polimer dinding sel dengan siloglikan. Nah, adanya auksin pada sitosol atau dari bukan dari sitoplasma tapi dari dalam ya, itu adanya auksin akan mengaktifkan pompa proton ATPase yang ada pada membran sel, yaitu di mana pompa ini akan menyebabkan terjadinya pemompaan H+ atau proton dari sitoplasma masuk ke dalam sehingga pada bagian dalam ini menyebabkan pH-nya menjadi berubah menjadi lebih asam karena adanya pompa proton yang terus dipompakan dari sitoplasma menuju ke dalam. Setelah pH-nya sudah berubah menjadi lebih asam, maka akan dapat melonggarkan ikatan yang tadi ada, yaitu ikatan polimer dinding sel dengan siloglikan, sehingga ikatannya akan menjadi lebih renggang atau dia lebih ikatannya bergeser. Jadi sifatnya sudah tidak kaku lagi dan bisa lebih plastis. Jadi dapat digunakan untuk proses pembesaran sel atau pertambahan besar dari sel maupun proses pembelahan dari sel. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hormon gibberellin yang biasanya kita sebut dengan hormon GA. Hormon gibberellin ini merupakan anggota dari senyawa terpen atau terpenoid yang berperan dalam pemanjangan batang. Misalnya saja pemanjangan batang ini lebih banyak diaplikasikan ke tumbuhan yang kerdil atau tumbuhan yang pendek. Nah, untuk dapat mencapai ketinggian normal maka dapat digunakan yaitu dengan menambahkan hormon gibberellin atau GA.
Selain itu, GA juga berperan dalam proses pemekaran daun, lalu pematangan serbuk sari, proses pembungaan, dan juga perkembangan buah. Nah, pada perkecambahan, di dalam bijinya ini terdapat gibberellin dengan jumlah yang besar. Nah, ketika nanti proses setelah inhibisi atau penyerapan air, nantinya akan terjadi pengaktifan hormon GA. Jadi inhibisi penyerapan air oleh biji, lalu adanya air ini akan mengaktifkan hormon GA. Nah, hormon GA aktif memberikan sinyal pada biji untuk mengakhiri masa dormansi dan melanjutkan ke fase selanjutnya, yaitu fase berkecambah. Nah, ketika itu juga terjadi merangsang yang namanya sintesis mRNA untuk yang mengkode sintesis enzim alfa amilase. Nah, di sini merupakan menunjukkan bahwa hormon ini mengontrol perkembangan dengan cara mempengaruhi ekspresi gen. Dengan cara yang bagaimana? Ya tadi GA mengaktifkan hormon GA yang aktif akan memberikan sinyal, lalu akan selanjutnya memberikan sinyal pada gen di dalam DNA, lalu selanjutnya DNA akan melakukan proses selanjutnya untuk kemudian menjadi mRNA dan membentuk yang namanya enzim alfa amilase. Nah, bagaimanakah cara sintesis atau pembentukan dari GA? Nah, di sini GA sintesis atau dibentuk dari yang namanya geranil difosfat atau biasanya kita sebut dengan GGPP. Nah, sintesis GA ini biasanya terdapat pada pucuk apikal dan juga daun-daun muda. Selain itu juga bisa ditemukan pada tumbuhan yang mengalami perkembangan buahnya. Nah, sedangkan untuk pengangkutan GA sendiri ini terjadi melalui floem. Jadi tidak semua jaringan dapat mengangkut GA, hanya floem saja yang dapat mengangkut GA dari pucuk apikal maupun daun muda ke seluruh bagian tumbuhan yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada sitokinin. Sitokinin itu merupakan derivat dari basa nitrogen adenin, di mana dia memiliki kemampuan untuk merangsang pembelahan sel dalam kultur jaringan. Jadi biasanya dalam praktikum atau dalam kegiatan kultur jaringan kita tidak akan jauh-jauh dari penggunaan sitokinin karena dia dapat merangsang pembelahan sel. Biasanya untuk membentuk kalus atau membentuk sel-sel yang tertentu ya. Nah, sitokinin ini mempengaruhi respon perkembangan diantaranya dengan cara diferensiasi pucuk dan juga akar ketika dalam kultur jaringan. Selain itu, di luar kultur jaringan dia akan membantu pertumbuhan tunas lateral dan juga perluasan daun, membantu perkembangan kloroplas dan juga menunda penuaan. Nah, baru-baru ini ternyata ditemukan bahwa sitokinin ini memainkan peran yang penting atau peran dasar dalam menjaga meristem apikal. Ya, sedangkan untuk sintesis sendiri atau pembentukan hormon ini terjadi di akar, yaitu lebih tepatnya pada ujung akar yang aktif membelah atau bagian yang mengalami mitosis. Sedangkan pengangkutannya dari ujung akar ini dilakukan melalui pembuluh xilem. Nah, ini berbeda dari yang tadi gibberellin, bahwa kalau gibberellin itu diangkut oleh floem, sedangkan sitokinin diangkut oleh xilem. Nah, hormon ini juga ditemukan pada konsentrasi yang tinggi pada biji-bijian atau buah yang sedang berkembang. Selain itu, bersama dengan auksin, sitokinin juga dapat mengontrol yang namanya dominansi apikal. Nah, bagaimana cara kerja mereka berdua, auksin dengan sitokinin, untuk mengontrol dominansi apikal? Nah, kerjanya ini terjadi secara antagonis, di mana ketika auksin ini kadarnya tinggi, otomatis sitokinin ini kadarnya akan lebih rendah. Nah, gabungan dengan
konsentrasi oksigen tinggi dan juga sitokin yang rendah ini akan menginisiasi pembentukan akar. Begitulah sebaliknya, apabila sitokinin diproduksi dalam jumlah yang besar atau kadarnya tinggi, maka auksin akan sebaliknya diproduksi dalam jumlah yang sedikit atau lebih rendah. Nah, gabungan antara sitokinin yang tinggi dan juga auksin yang rendah ini dapat menginduksi proliferasi tunas aksiler atau tunas-tunas ketiak. Seperti itu. Jadi kerjanya secara antagonis ya, berlawanan. Nah, selanjutnya ada hormon yang namanya gas etilen. Berbeda dari 3 hormon sebelumnya, bahwa gas etilen ini memiliki wujud sebagai gas. Etilen ini biasanya terdapat di semua organ tumbuhan ya, baik itu batang, daun, akar, umbi, buah, biji. Sedangkan untuk produksinya, masing-masing organ ini memiliki jumlah yang berbeda-beda, yang bervariasi. Tetapi banyak ditemukan di bagian jaringan perifer atau bagian pinggir. Nah, gas etilen ini disintesis dari bahan yaitu asam amino metionin. Nah, ini merupakan skema dari biosintesis etilen. Di sini berasal bahan bakunya adalah metionin. Selanjutnya metionin akan masuk ke siklus yang sikel, di mana di sini membutuhkan ATP untuk mengubah metionin menjadi SAM atau S-adenosilmetionin. Dari sini lalu diubah lagi oleh enzim. Di sini enzimnya sudah tertulis ya, bahwa ini enzim pertama, enzim kedua. Nah, dari SAM ini akan diubah lagi menjadi ACC atau amino siklopropen karboksilik asid. Nah, setelah diubah menjadi ini, selanjutnya akan dilanjutkan lagi sintesis namanya etilen. Seperti itu. Nah, karena etilen ini sifatnya adalah gas, dia biasanya berdifusi ke dalam tumbuhan melalui ruang-ruang di antara sel atau ruang-ruang antar sel. Jadi masuk dari satu sel ke sel yang lain ini secara simplas. Nah, untuk pengaruh etilen terhadap tumbuhan, yang pertama yang paling gampang diingat, itu berperan dalam proses pematangan buah. Terutama biasanya pada buah klimaterik. Itu sangat gampang kita lihat. Ketika buah klimaterik itu kita petik sebelum matang atau sebelum masak, maka dia nanti akan dapat bisa masak sendiri. Maksudnya etilen ini produksi etilen dari buah yang tadi dipetik pada buah klimaterik, meskipun dia belum matang, nantinya buah itu akan menjadi matang dengan adanya produksi etilen tadi yang dilakukan oleh si buah. Nah, produksi etilen itu disertai dengan ekspresi zat gen yang meningkatkan aktivitas pematangan seperti perkembangan warna atau perubahan warna pada buah. Lalu ada perubahan rasa dan juga perubahan tekstur buah. Biasanya buah akan menjadi lebih lembek, itu karena diinisiasi oleh yang namanya etilen. Lalu etilen ini juga dapat bersifat penghambat, yaitu penghambat pemanjangan akar dan perkembangan tunas aksiler. Ini lebih khususnya pada tumbuhan darat. Dan juga etilen ini dapat berpengaruh pada proses penuaan dan juga sebagai respon terhadap patogen yang menyerang tumbuhan. Nah, ini daftar dari buah klimaterik dan juga buah non klimaterik. Dimana kalau buah klimaterik itu merupakan buah yang mengalami lonjakan respirasi dan juga produksi etilen yang jauh lebih banyak ketika dia setelah dipanen.
Jadi bisa kita katakan bahwa kita bisa memetik buah itu sebelum matang dan kita biarkan saja, nanti dia akan matang sendiri atau masak sendiri karena dia terjadi lonjakan respirasi dan juga produksi etilen untuk tadi melakukan pemasakan buah. Nah, sedangkan kalau buah non klimakterik itu buah yang tidak terjadi lonjakan transpirasi dan juga pembentukan etilen ketika dipanen. Jadi memang harus menunggu masak pohon lah istilahnya kalau non klimakterik. Kalau klimakterik enggak harus. Ini contohnya yang paling gampang adalah biasanya pada buah pisang itu kan ketika kita memetik kan tidak mungkin menunggu semuanya kuning, pasti salah satu kuning kita sudah petik semuanya, dan nanti lama kelamaan pisang juga nanti akan berubah menjadi kuning dengan sendirinya tanpa diberikan perlakuan apa-apa. Tapi kalau untuk mempercepat biasanya memang diperlukan etilen buatan ya, biasanya yang dinamakan dengan karbit, itu merupakan etilen buatan. Nah, selanjutnya hormon asam absisat. Nah, di sini memiliki fungsi sebagai mengatur perkecambahan, lalu dia mendorong penutupan stomata ketika terjadi yang namanya cekaman dari lingkungan. Dia membantu mendorong penutupan stomata, lalu dia juga berperan dalam produksi molekul yang melindungi sel dari pengeringan pada saat stres air. Yang sedangkan fungsi lainnya yaitu sintesis protein yang penyimpanannya berada dalam biji. Lalu dia berperan dalam pembentukan daun heterofil atau daun yang memiliki bentuk berbeda pada tumbuhan yang sama. Selain itu dia juga memiliki fungsi untuk inisiasi akar sekunder, perbungaan, dan juga proses penuaan. Nah, pembentukannya atau sintesisnya dia terjadi di dalam mesofil dan juga sel penjaga. Dan selanjutnya diteruskan untuk ditransfer ke seluruh bagian tumbuhan oleh jaringan xilem. Nah, sintesis dari sintesis dari asam absisat di sini berawal dari atau bahannya yaitu berupa prekursor karotenoid, yaitu dia terjadi pembentukan di kloroplas atau di beberapa plastida lain yang mengandung karoten atau yang membentuk karoten. Selanjutnya setelah itu dia akan diubah menjadi bentukan yaitu santonin. Santonin akan dikeluarkan dari kloroplas ataupun dikeluarkan dari plastida masuk ke dalam sitosol untuk dibentuk atau disintesis menjadi asam absisat. Nah, sedangkan untuk hormon yang terakhir di sini yaitu ada hormon brasinosteroid. Hormon ini merupakan hormon steroid yang memiliki struktur kimia mirip dengan hormon steroid pada hewan. Karena namanya adalah brasinosteroid, berarti dapat kita identifikasi bahwa hormon ini didapatkan dari anggota famili Brassicaceae. Untuk brasinosteroid sendiri ini banyak didapatkan dari tumbuhan Brassica napus. Brassica napus itu merupakan keluarga dari sawi-sawian yang warna bunganya kuning seperti ini. Nah, ini merupakan tumbuhan Brassica napus. Nah, dari mana didapatkannya brasinosteroid? Didapatkan dari polennya, dari polen dari Brassica napus. Nah, brasinosteroid ini memiliki peran dalam peningkatan panjang batang, perpanjangan tabung serbuk sari, lalu kecepatan pemulihan sel yang dibantu dengan auksin dan sitokinin, lalu perkecaman biji, morfogenesis daun, dominansi apikal, dan banyak hal lainnya yang bersifat membantu pertumbuhan juga perkembangan tumbuhan. Nah, selain dia berperan dalam proses
pertumbuhan dan juga perkembangan, dia juga dapat berfungsi sebagai respon akibat adanya cekaman. Nah, cekaman ini dapat berupa abiotik maupun biotik. Kalau cekaman abiotik biasanya karena salinitas, lalu lahan yang kering, lalu suhu yang ekstrem, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan cekaman biotik biasanya dia dari patogen atau herbivor. Nah, apakah tumbuhan ini mensintesis sterol lain selain brasinosteroid? Ternyata iya. Jadi ada tumbuhan yang dapat mensintesis variasi dari sterol, yaitu ada namanya sitosterol, stigmasterol, kolesterol, dan juga kampesterol. Nah, untuk sintesisnya atau pembentukan brasinosteroid berasal dari bahan baku berupa triterpenoid squalene atau C30 yang selanjutnya akan dibentuk menjadi brasinolid. Brasinolid ini merupakan salah satu bentuk brasinosteroid. Nah, ini untuk sintesis atau pembentukannya berawal dari squalene yang diubah menjadi sikloartenol, lalu menjadi kampesterol, dan nantinya akan menghasilkan brasinolid. Nah, jadi demikian untuk pemaparan materi mengenai hormon tumbuhan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa juga ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.